Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi, apa kabar? Senang sekali saya Nurindira Dewi bisa kembali hadir untuk menyapa Anda di talk show bersama dengan Children Cafe. Sahabat Sisi, di edisi kali ini kita akan bicara tentang tentunya tentang anak dan remaja ya. Tapi temanya kali ini tentang kesehatan jiwa. Dan kita semua tahu sahabat bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik atau kesehatan tubuh kita, terutama pada anak dan remaja nih sahabat. Nah, kira-kira kalau misalnya saya bicara tentang depresi, apa sih yang Anda pikirkan sahabat Sisi? Seperti apa sih orang yang depresi itu? Nah, mungkin banyak dari kita yang belum tahu ya, seperti apa sebetulnya orang yang disebut depresi itu. Walaupun kata depresi sendiri sebenarnya sudah cukup populer nih, udah sering banget kita dengar, terutama tahun-tahun belakangan ini ya. Tapi sekarang kita akan kenali lebih dalam tentang depresi pada anak dan remaja, tentu langsung bersama dengan seorang ahli. Nah, untuk itu kami dari Children Cafe sudah mengundang seorang dokter spesialis kesehatan jiwa. Beliau adalah seorang psikiater yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, dan juga di Rumah Sakit Hermina Arca Manik Bandung. Kita langsung sapa saja, ada Dr. Lina Budianti, SPKJ Konsultan. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dokter apa kabar, dok? Sehat, dok? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Alham semua juga ya, pemirsanya baik semua. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan, dokter. Nah, kalau misalnya saya tanya, dokter apa kabar? Sehat ya dok? Itu biasanya kita langsung menghubungkannya dengan kesehatan jasmani ya dok. Padahal, Betul. padahal sebetulnya kalau sapaan sehat nggak, apa kabar? Nah itu juga harusnya berkaitan sama kesehatan mental kita ya. Kitanya lagi baik-baik Betul. aja atau enggak gitu. Kitanya lagi merasa bahagia atau tidak, yang seperti itu ya dokter Lina. Betul, karena kan tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa katanya ya. Wah, mantap Ngeri. ini. Betul sekali. Oke, dokter Lina, seperti yang sudah saya sampaikan ke sahabat Sisi di awal, kita hari ini mau bicara tentang depresi. Saya kalau dengar kata depresi, dok, hmm, antara antara senang dan tidak sih. Karena begini, karena dulu depresi itu mungkin dihubungkannya dengan dunia orang dewasa dan tidak semua orang mengalaminya. Jadi kesannya orang depresi itu pasti hubungannya dengan dia jiwanya terganggu gitu ya. Terus misalnya itu kayaknya cuman orang-orang tertentu saja yang mengalami. Tapi akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan ini, kata depresi ini sering sekali kami dengar nih loh dok. Jadi sepertinya mendadak menjadi populer gitu karena ada banyak public figure misalnya yang mengaku bahwa dirinya mengalami depresi dan mereka itu bukan bukan orang dewasa gitu, maksudnya bukan orang yang sudah berusia dewasa atau lanjut, tapi justru yang masih pada muda-muda itu banyak yang mengatakan bahwa saya mengakui saya mengalami depresi dan sebagainya. Dokter, kita akan bicara itu ya hari ini ya dok ya. Ya, insya Allah. Nah, Kita boleh sharing ya. kita sharing ya dokter Lina, soalnya kita juga harus apa ya, memastikan bahwa pengertian depresi atau definisi depresi yang kita pahami itu harus harus sama gitu ya dok ya, memang memang sesuai dengan keilmuannya gitu. Dokter Lina, silakan dok, boleh jelasin dong dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan depresi? Iya, jadi, mungkin gini Mbak Nuri, Mm-mm. Mbak, Kak, atau gimana ya Bebas, manggilnya? bebas dok, nggak Iya, apa-apa, siap. iya, iya Mbak Nuri. Jadi, dan pemirsa semua ya, sebenarnya kita mungkin kalau dalam terminologi umum ya, Mm-mm. depresi itu bisa kita, apa ya, bedakan ya, ini sebuah gejala saja atau, tanda-tanda saja atau sudah, menjadi suatu gangguan. Hmm. Kalau kita bicara masalah gangguan, itu berarti sudah, kalau dan dalam tanda kutip itu sudah,
suatu penyakit gitu ya, Mhm. yang, tentunya kalau kita bilang depresi itu suatu gangguan atau gangguan depresi itu tentunya akan mempunyai beberapa kriteria, tertentu gitu. Jadi tidak semua orang sedih itu dibilang depresi gitu ya, karena kan, Nah, wajar ya, sebagai manusia kita, sangat manusiawi kalau, suatu, waktu kita merasa sedih gitu. Jadi, mhm. depresi itu bukan sedih biasa gitu ya, gangguan depresi itu maksud saya, bukan hanya sedih-sedih biasa. Nah, definisinya kalau misal kita samakan persepsi, depresi itu sebuah gangguan atau sebuah penyakit, Mhm. yaitu suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh, beberapa, tanda ya. Yang pertama, mungkin ada suasana hati yang sangat sedih yang dialami lebih dari 2 minggu gitu ya. Mmm. Kemudian, kelihatan dari ininya, dari ekspresinya memang sangat murung gitu ya. Kita bilangnya ada afek depresinya gitu ya. Mmm. Kemudian juga, tanda lain yang bisa kita, temukan yaitu misalnya, berkurangnya energi. Jadi rasanya lelah terus sepanjang hari. Oh, oke. Kemudian ada Jadi males juga ngapa-ngapain gitu ya, Dok, ya? betul, jadi, Mmm. malas, ngapa-ngapain, bahkan misalnya untuk kondisi yang sangat berat, untuk merawat diri pun jadi males gitu ya. Oke. Tapi mungkin untuk yang ringan baru untuk bekerja males, merawat diri masih bisa, tapi kalau sudah sangat berat biasanya merawat diri pun, males gitu ya. Kemudian selain itu juga, bisa ada, perubahan dalam, pola makan, bisa jadi tidak mau makan atau sebaliknya gitu ya. Jadi, apa Makannya malah namanya, jadi makan lebih makan banyak. terus gitu ya? Oke, Iya, oke, oke. betul. Jadi intinya ada perubahan di pola makan yang cukup signifikan ya. Mmm. Kemudian, ada juga perubahan, pola tidur, itu juga sama bisa jadi kurang tidur atau bahkan tidurnya berlebihan gitu ya. Mmm. Kemudian juga pada kondisi-kondisi yang, cukup berat mungkin ada, muncul perasaan seperti putus asa, kemudian ada juga bahkan sampai yang, merasa, eee, tidak berguna lagi hidup sehingga dia terpikir untuk, bunuh diri saja gitu. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya, memang cukup, apa ya, cukup banyak sih untuk gejala depresi, kalau depresinya tadi ya terminologinya suatu penyakit atau gangguan depresi gitu. Mhm, mhm. Seperti itu mungkin, Mbak Nuri. Oke, tadi kan dokter sudah sempat menyebutkan ada yang ringan, artinya mereka masih bisa beraktivitas gitu, cuman memang, Mhm. terganggu sedikit, ada yang sudah berat. Nah, sebenarnya tingkatan-tingkatan depresi sendiri memang ada banyak ya, Dok? Iya betul. Jadi untuk tingkatan depresi kalau di, bidang psikiatri ini memang dibedakan. Ada depresi ringan, ada depresi sedang, dan ada juga depresi yang berat. Hmm. Seperti itu. Kapan kita bilang dia depresi ringan, sedang atau berat. Nah, nanti tergantung dari, yang pertama indikatornya adalah, banyaknya gejala yang, ada gitu ya, Yang yang ada muncul pada ya? orang Mhm, tersebut, betul, mhm. yang muncul. Yang kedua juga dilihat dari, gangguan fungsinya seperti tadi kalau misalnya, ringan, mungkin dampak ke kehidupannya tuh mungkin perubahannya, di pekerjaan misalnya harusnya, bekerja dia jadi, males, jadi sering bolos, tapi masih untuk aktivitas-aktivitas harian dia masih bisa. Mhm. Atau misalnya yang sedang, kalau yang ringan itu sering, bolos aja, kalau yang ringan mungkin sama sekali udah males pergi gitu ya, Iya, karena tadi lack of energinya, jadi tidak ada tenaga, nggak semangatnya. Kemudian pada yang berat itu mungkin sampai merawat diri pun nggak mau, makan aja dia nggak mau gitu ya. iya, iya. Mmm, Mhm, mhm, mhm. kemudian tadi, apabila sudah muncul perasaan putus asa, bahkan ada ide-ide untuk mengakhiri hidup, nah itu juga satu tanda bahwa depresinya tuh sudah berat, Mbak Nuri. Jadi, Oke. kalau sudah seperti itu memang harus cepat diberikan pertolongan, ya
tertentu gitu ya. Mhm mhm. Iya, dokter. Oke oke. Itu, depresi secara umum ya, Dok? Kalau misalnya bedanya Betul. sama stres itu apa sih, Dok? Kan kadang, kita lebih familiar dengan stres gitu ya. Apakah Stres. stres itu udah termasuk depresi ringan atau gimana tuh, Dok? Iya, baik. Iya, Mbak Nuri, kalau, bedanya depresi sama stres gitu ya, Mhm. kalau tadi kan, depresi itu suatu kondisi ya. Nah, sedangkan stres itu mungkin penyebabnya gitu kan. Ah, oke. Jadi, stresor ya, ada apa namanya, stres itu didahului pastinya ada stresor gitu. Nah, sekarang apa Betul. sih kalau tadi kan saya jelaskan tentang, definisi depresi. Nah, sekarang mungkin definisi dari stres itu apa sebetulnya gitu ya. Mhm. Nah, sebetulnya, kalau stres bukan suatu penyakit gitu ya, Oke. tapi, stres itu adalah suatu, kondisi, harian yang mungkin bisa dialami oleh siapapun. Nah, kalau menurut definisi WHO, stres itu adalah suatu reaksi seseorang terhadap suatu tuntutan atau tekanan yang di mana sebetulnya dia pada awalnya tidak punya kemampuan atau tidak punya pengetahuan untuk mengatasinya. Mhm. Namun hal tersebut akan memacu dia atau akan membuat dia berusaha untuk mengatasinya. Jadi nanti output-nya bisa 2, stresornya teratasi, dia jadi punya punya skill baru, jadi Iya tambah, iya, heeh. kuat Tambah secara kuat? mental Iya. betul, Atau atau bisa sebaliknya? jadi sebaliknya, kalau dia tidak berhasil mengatasi stres tersebut, ya dampaknya bisa berpengaruh pada, kondisi psikologisnya gitu, Mbak Nuri. Oh, oke oke. Jadi beda ya, sahabat sisi, stres sama depresi itu beda. Jadi kalau depresi tadi seperti sudah disampaikan Dokter Lina itu bentuknya memang sudah gangguan, psikologis ya atau gangguan, psikis gitu. Sementara kalau stres itu, masih lebih umum untuk kita temui sehari-hari dan itu output-nya masih bisa 2 ya, Dok, ya. Masih bisa orangnya tambah kuat atau justru jadi down gitu ya, tergantung Betul, dengan mungkin dengan temperamen dan kepribadian orangnya juga ya saat menghadapi betul, masalah. Oke, betul. Dokter Lina. Nah, itu kan kalau secara umum. Nah, sekarang ke anak-anak, Dok. Depresi bisa terjadi nggak, Dok, pada anak-anak sama remaja? Iya betul, bisa banget Mbak Nuri, Oh ya? jadi Mhm. bisa, ya karena depresi itu, bisa dialami oleh, semua orang dari semua usia gitu ya. Mhm. Jadi, tidak depresi itu tidak hanya dialami oleh orang tua atau orang dewasa saja, bahkan, anak kecil sekalipun, yang balita sekalipun bisa saja dia mengalami, depresi. Ah, itu Namun contohnya? mungkin nanti Mhm. tandanya Mhm. beda ya, karena Ya, karakteristiknya kan, beda antara anak, dengan orang tua gitu, jadi gejalanya betul. pun beda. Oke oke. Nggak apa-apa, Dok, boleh nih langsung disambung. Apa yang membedakan, Dok, antara depresi pada Oke, anak dengan pada orang dewasa tadi? iya, sebetulnya, kita kalau berbicara depresi pada anak, Mhm. itu akan lihat bagaimana sebetulnya tumbuh kembangnya gitu ya. Oke. Jadi, gejalanya kan, seperti kita ketahui anak itu sedang tumbuh kembang ya. Selain Mhm. tumbuh kembang fisik juga, secara psikologis juga dia kan, sedang berkembang gitu. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu secara psikis pada anak ya, sesuai dengan, perkembangannya saat itu. Oke. Saya boleh merinci nih, Mbak Nuri, Iya, Dok. untuk gejala-gejala stres, pada anak, Mhm. itu memang, ada gejala-gejala yang, sama seperti gejala depresi pada orang dewasa, namun ada juga yang, spesifik karena tadi, anak masih, sesuai dengan tumbuh kembangnya tadi. Misalnya, biasanya nih pada, depresi pada anak yang lebih kecil, mungkin di bawah 3 tahun gitu ya, Mhm. kan, kita lihat bahwa mereka itu kemampuan untuk, mengekspresikan,
atau berekspresi secara verbal itu kan, Masih masih punya terbatas, keterbatasan, betul, mhm. betul. Kemudian kemampuan kognitifnya juga kan masih, terbatas gitu ya, sehingga nanti gejalanya pun akan, beda dengan orang dewasa. Kalau dari beberapa literatur akan kita lihat bahwa, eee, gejala depresi pada anak yang lebih kecil itu, biasanya ditandai dengan, ini mungkin rewel, jadi tambah rewel gitu ya. Mmm, Kemudian, apa, lebih nempel banget ke orang tuanya. Misalnya anak tadi yang biasanya nih anak ini udah, bisa lari ke sana, lari ke sini gitu ya kan, misalnya umur 2 tahun itu sudah fase otonomi yang dia memang, secara naluri inginnya mengeksplor lingkungan, tapi dengan adanya depresi dia jadi nggak mau lagi, ke mana-mana harus, nempel sama ibunya gitu ya. mhm. Kemudian mungkin juga bisa kita lihat dari ada nggak perubahan pola tidurnya, jadi mungkin jadi tidurnya jadi nggak teratur gitu, atau Iya mungkin, iya. pola makannya pola makannya jadi, juga jadi, terganggu, seperti itu. Kemudian mungkin pada anak yang lebih besar, mungkin balita ya, balita gitu, gejala depresi bisa ditandai dengan adanya kalau kita bilang regresi ya. Jadi Kemunduran ya, Dok? betul. Jadi, Mhm. ada kemampuan, tertentu yang sudah dicapai sebelumnya tuh tiba-tiba jadi mundur. Misalnya dia, sebetulnya sudah tidak ngompol lagi misalnya ya, Mhm. udah tidak ngompol lagi, tidak buang air besar di celana gitu ya, atau, bisa buang air di tempatnya. Nah tiba-tiba gitu, kok dia jadi ngompol lagi gitu ya. Jadi, buang air besarnya sembarangan gitu ya. Mhm. Kemudian mungkin pada anak-anak yang sudah mulai sekolah, misalnya di PAUD atau di TK, tiba-tiba, yang dulunya sudah misalnya udah berani dia, sekolah sendiri, Ditinggal ditinggal sama sama orang tuanya, mhm. betul. Tapi tiba-tiba jadi nggak mau lagi, maksudnya kalaupun dia tetap mau sekolah tapi harus, eee, ditemani ibunya di dalam kelas, padahal awalnya udah enggak gitu ya. Mhm. Kemudian, ibunya pergi jadi, tambah rewel gitu, jadi cemas perpisahan mungkin gitu ya, Iya. Mbak Nuri. Kemudian juga mungkin jadi lebih sering tantrum, jadi ada, ekspresi Oh, emosinya jadi itu ya, jadi, tantrum. Kemudian juga tadi perubahan pola makan masih mungkin terjadi pada anak-anak yang, balita ini ya, pola makan, mhm pola tidur mhm, juga bisa. mhm. Kemudian, pada anak-anak di usia sekolah, yang udah bisa sekolah formal, itu kan, kemampuan verbalnya udah lebih baik gitu ya. Jadi bisa Betul. saja pada anak-anak yang, usia sekolah ini, dia sudah bisa mengekspresikan secara verbal ketidaknyamanannya. Mungkin menyatakan, "Kok, saya sedih," dan sebagainya itu, sudah mungkin. Mhm. Namun kan anak juga beda-beda ya kemampuan verbalnya. Ada juga, yang ketidaknyamanan atau, gejala depresinya tuh munculnya dalam bentuk fisik. Mungkin kok anak ini jadi sering sakit gitu ya, tapi sudah Oh, mhm. Diperiksa ke dokter, dinyatakan nggak ada apa-apa gitu ya, tapi, dikit-dikit sakit sehingga dia sering bolos karena sakitnya itu, gitu ya. Mhm mhm. Kemudian juga, mungkin tampak lebih emosional, kok, dilarang dikit aja bisa ngamuk gitu ya, bisa atau, Oh, oke. emosinya jadi bisa, ekspresi emosinya jadi luar biasa gitu, jadi sangat sensitif gitu ya. Mhm Padahal mhm. biasanya mungkin dilarang gitu ya, biasanya dia nurut-nurut aja. Tapi atau misalnya orang tuanya meminta sesuatu atau misalnya mengucapkan sesuatu biasanya dia mah baik-baik aja, tapi kok, sekarang jadi, mungkin hal yang sama yang dulu pernah dilakukan kok sekarang membuat dia jadi marah ya gitu. Mungkin, Mmm, jadi lebih emosional, lebih sensitif itu juga bisa jadi salah salah satu, satu cirinya. ciri iya, Tanda-tanda. gejala Mhm depresi. Kemudian mhm. nah kalau pada remaja ini juga, kan kemampuan kognitif, kemampuan apa namanya, berekspresinya juga, udah lebih baik ya, udah Betul, lebih matur berkembang. gitu. Mhm. Berkembang sehingga, ini juga mungkin agak beda juga nanti sama yang, sebelumnya meskipun ada yang samanya, ada yang bedanya. Nah pada remaja ini, eee, kalau di kita tuh bisa dibagi juga nih, jadi ada, gejala internalisasi
depresinya tuh ada yang internalisasi, Mhm. dan ada juga gejala depresinya yang eksternalisasi. Nah, Oke. kalau yang internalisasi ini mungkin sama seperti orang dewasa, seperti yang di awal saya tadi sampaikan. Gejala depresi yang sedih gitu ya, mengatakan sedih, tidak bersemangat, apa namanya, putus asa, Mmm. dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang eksternalisasi nih mungkin, agak lebih sulit dikenali kalau yang eksternalisasi. Karena biasanya, bentuknya seperti, apa ya, anaknya tuh jadi kayak dalam tanda kutip nakal gitu ya. Mungkin sebelumnya padahal mah baik-baik Oh, aja gitu mhm ya, mhm. baik-baik aja kok tiba-tiba perilakunya berubah ya, jadi sering menentang gitu ya, Oke. marah-marah atau Mhm. bahkan, seringkali mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang beresiko gitu ya. Mungkin, Mmm. bisa, dulu dulu sih anaknya manis gitu ya, penurut dan sebagainya, tiba-tiba kok sering kebut-kebutan, berantem, atau misalnya bahkan gitu ya, bahkan bisa aja kan terlibat ke penggunaan, apa, Narkoba mungkin ya? narkoba. Mhm mhm Ya jadi, mhm. eee, belum tentu anak yang maksudnya kita anggap dalam tanda kutip nakal itu sebenarnya dia nakal. Bisa jadi sebenarnya itu adalah, bentuk dari depresi juga, terutama kalau kita melihat memang sebelum perubahan perilakunya itu ada masalah, psikososial tertentu, ada apa, ada tekanan tertentu gitu. Mhm Tapi mhm. ya, tidak juga semua anak nakal dibilang depresi, dalam tanda kutip nakal ya, maksudnya bahasa ininya Iya dong. gitu, dibilang depresi enggak juga gitu. Mhm. Bisa juga misalnya kayak tadi, perilaku-perilaku beresiko, lebih emosional itu, juga bisa memang tanda dari gejolak masa remaja saja kan bisa aja gitu ya, karena Betul betul. perubahan hormonal dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan itu. Jadi, tapi kan, tidak ada salahnya kalau misalnya kita melihat ada perubahan perilaku yang sangat signifikan, apalagi didahului, adanya suatu stresor psikososial, tidak ada salahnya kita terpikir, ada apa sih Mungkin ada sebenarnya gitu, masalah di jangan-jangan balik itu, betul gitu ya, heeh. betul. Jadi artinya dia mungkin dia berusaha untuk, melepaskan diri atau pengalihannya itu justru ke hal-hal yang negatif gitu ya, Dok, ya? Betul Mhm mhm betul, mhm mhm. seperti itu. Wow, lengkap sekali ini dokter, dari mulai yang di bawah umur 3 tahun sampai yang remaja, itu gejalanya sudah dipaparkan. Tapi yang saya agak agak kaget tadi sih memang yang ternyata anak di bawah 3 tahun tuh juga udah bisa mengalami depresi ya, maksudnya aduh saya jadi ngerasanya, aduh anak yang masih sekecil itu kayaknya tidak berdaya gitu, itu kan kayak lebih kayak lebih kasihan gitu ya, Dok, ya ngelihatnya ya. Iya betul, Nah, mhm. kalau bicara tentang penyebab, Dok, penyebabnya apa sih dokter sebenarnya depresi Mhm. pada anak dan remaja ini? Iya iya Mbak Nuri, betul ya, mungkin kalau kita pikir masa sih anak depresi gitu ya, kan dia belum Mhm. ngerti apa-apa. Nah tapi sebenarnya kan, anak itu justru dia akan lebih sensitif ya, maksudnya, instingnya tuh masih kuat kan, dan dia juga anak kecil, maksud bayi sekalipun kan dia sebenarnya, punya kemampuan untuk mengobservasi atau merasakan, eee, sesuatu yang terjadi di lingkungannya gitu. Betul betul. Dan, dia observer observer yang baik gitu, Mhm. terhadap lingkungan, atau situasi atau orang, yang ada di sekitarnya. Nah, gitu. Jadi, itu berkaitan nanti dengan penyebabnya gitu ya. Mhm. Kalau anak mah nggak mungkin ya, dia ada stresor, dipecat atau kayak orang dewasa gitu Beda kan, ya, beda. berkaitan betul, beda, enggak gitu. Tapi apa dong jadinya gitu. Seperti yang, tadi udah kita, bahas juga bahwa anak ini kan sebenarnya sedang tumbuh kembang. Nah, termasuk nanti stresornya juga, bergantung pada usianya gitu, Mhm. bergantung pada tumbuh kembangnya juga. Pada misalnya pada, anak-anak yang, kecil gitu, yang lebih kecil ya tadilah di bawah balita gitu ya. Itu kan, secara, kehidupan sosial, dia itu lebih, banyak di sekitar rumah ya, di Mhm. sekitar rumah gitu, jadi interaksi dengan, orang tua, dengan pengasuh, pokoknya yang ada di rumah. Sehingga, penyebab-penyebab depresinya biasanya ya berkaitan dengan itu, gitu ya. Oke. Misalnya, apa ya, konflik-konflik yang ada di keluarga kan,
itu Mhm. juga bisa menyebabkan anak depresi karena anak merasakan situasi nggak nyaman di rumah. Belum lagi misalnya si konflik-konflik tersebut tuh membuat, orang tuanya apa ya, mengalami masalah emosional tertentu. Sehingga kalau misalnya orang tua mengalami masalah emosional tertentu, tentunya kan akan berdampak pada pengasuhan dia terhadap anaknya. Misalnya, Mmm, ketika sedang emosi tentunya kan, mungkin sedikit aja, misalnya ada masalah sedikit aja atau sedikit aja, langsung marah ya misalnya. perilaku yang dilakukan Ah anak hah, tuh mhm, dia jadi marah gitu, jadi mhm, ekspresi emosinya tinggi. Nah, itu kan juga akan dirasakan oleh anak, ini ada sesuatu di rumah gitu. mhm. Kemudian juga, misalnya perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, apa namanya, kelahiran Adik. adik ya Oh, seperti iya itu. iya, betul. Kalau kalau orang tua tidak, bijak untuk mengkondisikan itu, misalnya, dengan kehadiran adiknya itu merubah kehidupan Perlakuannya, si anak ini, secara signifikan bisa aja itu juga, menjadi stresor tertentu gitu ya. Kalau misalnya oke. tidak, cepat diatasi, tidak kita cepat merubah pola interaksi kita dengan, si anak ini bisa jadi kalau berlanjut terus tidak menutup kemungkinan akan menjadi, penyebab depresi pada anak, gitu. Oke Gitu oke. Mbak Nuri, termasuk ini ya, Mhm. mungkin masa pandemi ini juga bisa aja kan, Iya Dok, berubah, betul. kehidupan, sehari-hari. Pola-pola betul, rutinitas yang dulu sudah Betul, terbangun gitu ya, terus tiba-tiba mhm, harus harus berubah gitu dan ba drastis pula berubahnya. Nah, itu bisa iya, jadi ya Dok ya, bisa jadi salah satu penyebab mungkin, ya? Hmm. iya, mungkin sekali. Nah, Mhm. kemudian, kalau misalnya pada anak itu anaknya belum sekolah ya, kemudian pada anak-anak yang sudah sekolah kan ya lingkungan sosial sudah mulai lebih luas ya, tidak sekedar, Betul. di rumah gitu. Jadi nah sehingga sumber stresornya pun jadi lebih luas lagi Mbak Nuri. Jadi, Mmm, selain tadi misalnya, beberapa hal yang terjadi di rumah yang jadi stresor tertentu juga mungkin, di ini penyebabnya yang ada di sekolah. Jadi kan kalau udah di sekolah akan punya teman. Nah bisa jadi, interaksi dengan teman yang mungkin kurang sehat atau misalnya ada bullying lah dari sekolah, dari teman sekolah gitu betul ya. betul. Kemudian mungkin, tuntutan-tuntutan akademik, yang terlalu berat mungkin yang tidak sesuai dengan kemampuannya, itu juga bisa jadi suatu, stresor yang pada akhirnya Mhm. akan membuat dia, eee, berlanjut jadi, depresi gitu kalau tidak, diselesaikan, dengan baik. Kemudian juga interaksi dengan, guru dan sebagainya. Itu bisa jadi, stresor lainnya ya pada anak yang sedang sekolah. Iya, betul. Kemudian, sekarang pada remaja. Nah, seperti kita ketahui remaja tentunya akan lebih luas lagi bahkan, secara tumbuh kembang kan tugas perkembangan remaja ini salah satunya identifikasi ya, identifikasi dengan teman sebayanya tentunya, dengan peer group-nya. Nah, jadi sumber stresornya, yang terbanyak pada remaja ya biasanya berkaitan dengan itu. Tadi selain, mungkin di sebelumnya tugas sekolah, tuntutan akademik, Iya. kondisi di rumah, tapi juga pada remaja tuh sering berkaitan dengan, ini kelompok teman sebaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa, remaja itu kan sudah mulai, justru sedikit demi sedikit ingin melepaskan diri dari, rumah Dari ya, dan maksud rumah, saya dari, iya, orang tua gitu kan. Mungkin betul. memang secara alamiah ini akan dipersiapkan untuk dia nanti dewasa gitu. Nah, Mhm. jadi dia akan lebih dekat dengan, lingkungan teman sebayanya gitu. Nah, ketika misalnya si remaja ini mengalami banyak penolakan, dari Iya. teman Mhm sebaya mhm. gitu ya, itu juga bisa menjadi sumber atau penyebab depresi. Kemudian juga bullying tadi ya, apalagi, zaman sekarang bullying ini bisa berbagai macam metode ya, bisa langsung, bisa juga cyberbullying dan sebagainya ya, Betul, Mbak Dok, itu Nuri. betul betul. Itu Itu jadi rentan itu sekali ya, jadi pokoknya, heeh, betul betul. betul. Kalau dulu misalnya diejeknya cuman teman sekitar aja yang deket yang tahu ya, sekarang bisa seluruh dunia tahu dia Orang diejek nggak gitu ya, kenal atau bisa dia aja heeh, dipermalukan. betul Betul, betul betul. bisa dipermalukannya jadi memang stresannya lebih berat. Kemudian juga, mmm
tadi penolakan ya, penolakan dari teman sebaya, kemudian juga merasa berbeda dengan, Mmm, teman sebayanya. Itu juga seringkali jadi sumber stresor ya, dan pada akhirnya mhm. jadi penyebab depresi. Misalnya kok, lihat orang kok gini-gini ya, kok aku enggak gitu. Orang punya Oh, iya ini itu iya. ya, aku kok enggak gitu. Nah Betul itu, dokter, betul. mhm, Kadang suka ada kasus yang bikin kita mengurut dada gitu ya, misalnya, anak remaja sampai nekat bunuh diri misalnya karena tidak dibelikan HP gitu oleh orang tuanya gitu, yang seperti itu ya, Dok, ya? iya Karena bisa. merasa beda itu tadi ya, karena teman-temannya pada punya, saya juga pengen sama dengan teman saya gitu, tapi saya nggak dapatkan. Oke oke. Iya, itu Mhm. juga, betul Mbak Nuri, itu juga bisa. Tapi maksud saya sebenarnya itu kan bisa dikondisikan ya, maksudnya, oh jadi maksud jangan sampai orang tua berpikir, "Oh jadi anak saya harus sama ya sama orang lain." Enggak juga, enggak. Heeh. Maksud saya bukan seperti itu. Heeh. Cuman itu bisa jadi, sumber stres karena, ketika misalnya ada sesuatu hal yang kita pikir, yang terjadi di luar itu tidak baik, ya mungkin nanti ada pendekatan khusus sehingga Mhm. berbeda dengan orang lain dalam hal tertentu tidak jadi, stresor buat dia gitu, nanti jadi tugas orang tua ya gitu. Iya iya. Oke. Jadi intinya adalah, kita memahami alur pikirnya remaja gitu ya, Dok, ya. Kenapa sih mereka bisa sampai merasa, tertekan atau stres gara-gara hal tertentu gitu. Jadi mungkin nggak boleh pakai Betul. sudut pandang kita ya, kalau kita misalnya, Mhm, "Ah, cuma nggak dibeliin HP aja kok sedih," gitu. Tapi harusnya kita berpikirnya di posisinya si remaja itu ya, bahwa dia memang sedang betul, sangat mengharapkan perhatian atau, eee, apa, atau, eee, penerimaan dari teman-teman sebayanya. Gitu ya, Dok, ya? betul, betul betul, iya. Aduh, Dokter Lina ini sebelum menutup sesi pertama, jadi, silahkan Dok kalau misalnya masih ada yang perlu disampaikan, Mhm. mengenai tadi, ya mengenai gejala atau penyebab dan, mengenai, eee, apa, depresi secara mendasar ini atau dasar-dasar tentang depresi ini. Silahkan, Dok. Iya, ya sebenarnya, gini Mbak Nuri, jadi, apa namanya, ketika kita melihat ya, bahwa ya maksudnya kita sebagai orang tua memang, harus sensitif ya dengan Hmm, kondisi, apa namanya, dengan kondisi, mental anak kita gitu. mhm, Jangan sampai, apa ya, karena kita tidak sensitif, nanti, kalau misalnya mereka mengalami suatu hal kemudian kita tidak sensitif sehingga kita tidak bisa cepat memberikan pertolongan gitu, kan yang akan nanti, apa ya, merasakan, dampaknya itu kan, kita sendiri, maksudnya anak dan kita sendiri gitu. Jadi betul. mungkin, diharapkan, dengan apa namanya, ada acaranya Mbak Nuri ini, membuat kita jadi makin sensitif ya, tapi bukan artinya bukan jadi, oh nakut-nakutin, "Oh ini, depresi," itu enggak Mhm sih. mhm. Cuma memberikan kesadaran bahwa sebenarnya ini mungkin terjadi, mungkin, saja dialami oleh, anak-anak Anak-anak kita kita. gitu ya. Betul, karena, kalau menurut, WHO ya, kalau nggak salah tuh, pokoknya menurut beberapa lembaga, apa, lembaga kesehatan, mental gitu, atau justru secara luas lagi sih, lembaga kesehatan, secara luas, depresi itu jadi salah satu, 5 besar penyebab ini, penyebab, gangguan fungsi gitu ya, gangguan Mmm, fungsi. Jadi mhm, mungkin orangnya sih baik-baik aja, tapi, dia tidak berfungsi secara optimal. Kan sayang sekali gitu kalau betul. kita bisa bantu mereka sehingga bisa mereka, apa, mencapai tumbuh kembang optimalnya, nah kenapa enggak gitu kan, Iya, betul itu aja. sekali dokter, betul. Ya, betul, apalagi anak dan remaja, kita kan memang berharap mereka bisa tumbuh secara optimal ya, jangan sampai, Mhm, karena kita kurang sensitif atau justru karena ketidakpedulian kita misalnya ya, akhirnya mereka jadi, tidak optimal perkembangannya. Oke, Dokter betul. Lina, nanti di sesi kedua kita akan lanjut lagi dengan, pencegahan dan penanganan depresi pada anak. Sahabat Sisi, terima kasih sudah menyaksikan video bagian pertama ini. Mudah-mudahan cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan
tadi itu ya, gejala-gejala atau beberapa ciri depresi pada anak dan remaja, mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita nih sahabat Sisi. Dokter Lina terima kasih. Kita akan ketemu Ya, lagi di sesi sama-sama. kedua ya, Dok. Iya, insyaallah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.